Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kelas literasi Blitar terbuka. Kali ini dengan acara ngabuburit ya, yang diadakan oleh Forum Lingkar Pena Blitar. Kita berjumpa dengan buku Dilarang Mengeluh karya Niswa Hikmah. Buku ini saya dapatkan sekitar 1 tahun yang lalu di Mei 2019, yang secara jalur pribadi saya dapatkan dengan cara pre-order ke penulisnya sendiri. Saya pikir saat itu saya butuh motivasi jiwa dari teman sendiri, yakni penulis, yang ini salah satu waktunya saya mengambil buku ini. Dengan harga 59.800, buku ini bisa kita dapatkan dengan tebal buku sekitar 184 halaman dengan ukuran 14 x 21 cm dengan warna cover yang colorful ya. Buku ini berisi tentang kisah-kisah nyata yang dialami penulis saat menghadapi problema kehidupan yang sering kita alami ya, sebagai manusia tentunya. Dan saya harus membaca keseluruhan kisah ini dengan 4 bagian atau disebut sebagai chapter. Chapter pertama dalam bagian dengan judul Tuhan Selalu Punya Cara berisi 14 judul dengan kisah yang banyak banget ya. Ada satu judul yang ditawarkan penulis dengan konsep yang gaya hidup minimalis berjudul Bukan Berarti Boros Kan. Tentu syarat dengan penjelasan yang menceritakan tentang pengalaman penulis, yang berarti penghematan itu butuh banget gitu. Tetapi tidak harus boros yang mengandung makna pelit begitu. Ada beberapa kisah lagi yang ada dari chapter 1, masih banyak dengan judul yang menggelitik. Ada juga satu judul tentang Al-Quran itu menyatakan bahwa sajak yang berakhiran AA dalam Al-Quran surat An-Nas itu disampaikan bahwa Quran itu berbeda dengan kitab lainnya, jadi tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Itu yang membuat saya penasaran banget, kok bisa ya buku ini menjelaskan secara gamblang bahwa ada ilmu yang tersingkap dalam buku Dilarang Mengeluh ini. Lanjut ke chapter 2, bagian kedua tentang manusia, makhluk penuh salah dan alpa, menjabarkan sekitar 18 judul dengan kekhasan penulis, bercerita tanpa rasa menggurui. Walaupun penulis ini masih berusia 20 tahunan. Dari 18 judul itu ada satu yang memotivasi saya, yaitu Kun Anta. Sebelum film Imperfect yang kemarin sempat digadang-gadangkan film yang paling laris nih ya, itu penulis sudah mengajak betapa pentingnya rasa bersyukur untuk mencintai diri sendiri dengan mengubah teori insecure yang sudah dikampanyekan dia. Lanjut ke chapter ketiga, bagian keluarga, yaitu keluarga bagian paling setia. Berisi 11 judul yang beraneka ilmu parenting di setiap kisahnya. Ada satu kisah yang mengandung ilmu parenting banget, yaitu tentang judulnya Labeling Pada Anak. Apa pentingnya? Penulis sudah memahami bahayanya julukan malah berawal dari keluarga. Jadi julukan atau labeling itu penulis sudah sisipkan di sini ya. Pemahaman ilmu tentang keluarga atau parenting diselipkan dengan cara penulis sendiri yang khas. Saya tetap menilai ini adalah sesuatu yang berbeda dengan penulis lainnya. Saya semakin yakin bahwa buku ini tidak melulu tentang ilmu dunia keluhan atau syukur ya. Lebih dari itu sebenarnya. Yang terakhir, chapter keempat adalah Perempuan-Perempuan Hebat berisi 10 judul. Karena penulis ini dilahirkan sebagai seorang gender perempuan, dia mengisahkan betapa masih banyak keluhan yang tidak pantas dilafalkan ya, bila membaca kisah-kisah motivasi dan hikmah yang ada dalam chapter ini. Tak sering mengingat betapa banyak syukur yang harus dihitung. Dengan judul Nenek di Pagi itu menggeser saya sebagai pengulas untuk mengurangi keluh dan memperbanyak kata alhamdulillah. Jadi saya tarik kesimpulan, sebenarnya buku ini pas banget buat kalian ya, buat kita-kita yang sering mengatakan kata aduh atau keluh, bahwa sebenarnya itu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi kita tempat sebaik-baiknya untuk
mengeluarkan keluhan-keluhan itu tetap kembali kepada sang pemilik masalah, yakni Allah, Tuhan semesta alam, yang di dalamnya kita harus mengutarakan, karena tempat yang paling terbaik dan menempatkan rasa aduh itu ya tentu tempat yang penuh dengan solusi, yaitu Allah. Beban berat yang kita keluhkan tentu tidak akan terasa apabila kita sudah menyampaikan, daripada kita bercuit-cuit ria di media sosial atau bercerita kepada orang lain, sesama manusia, tentu akan menjadi bahan bualan atau cibiran. Pada buku ini itu banyak hikmah, dan saya merekomendasikan kepada teman-teman semua di sini bahwa ada renungan-renungan penggugah jiwa atas kegersangan dari setiap masalah problema kehidupan. Jadi membaca setiap kisah buku di sini itu sekiranya mendapatkan siraman rohani ya, karena khusus di bulan Ramadan seperti ini kita kayaknya sudah pantas banget sebagai kuliah Ramadan ya, atau sebagai teman untuk menunggu waktu ngabuburit. Jadi untuk kalian yang masih pingin ngecek ya buku ini, kalian bisa adopsi atau miliki secara langsung dengan pemesanan secara dalam jaringan, atau pengen kalau dalam rangka keluar kota belum bisa pesan online di toko buku yang ada di Google. Kamu bisa ngecek, itu tadi aku ngecek sudah paling laris loh ternyata ya, kecuali di Kota Bandung sekitar ada 5-11 buku saja di setiap toko buku. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman mengeluhlah kepada tempat yang terbaik, karena tempat yang terbaik ini tidak akan pernah salah buat kita. Terima kasih. Kalau ada ulasan yang kurang mengena dan kurang berkenan, mohon maaf. Kita buka season berikutnya. Kembali lagi saya serahkan kepada Mbak Ika. Teman-teman, itulah ulasan terkait dengan buku non-fiksi yang berjudul Dilarang Mengeluh Kecuali Pada Allah. Semoga kalian suka dan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sini ya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like juga, komen, share kepada teman-teman kalian ke media sosial yang kalian punya, supaya channel ini semakin lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.